Ya, kata kunci greenflation dan green jobs ini juga jadi trending di media sosial setelah sempat disinggung dalam debat keempat yang berlangsung kemarin antar cawapres di tahun 2024. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya pengertiannya atau fakta-fakta terkait greenflation dan green jobs ini di Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mbak Maifri. Ya Pak Eko, ini populer sekali nih istilah-istilahnya jadinya. Kita ke greenflation dulu ya Pak ya. Kita tahu ini artinya adalah inflasi yang terjadi akibat transisi energi. Tapi maksud secara umumnya tuh apa sih Pak? Iya, ini Mbak Maifri ya. Jadi gambaran sederhananya ya, ketika nanti ada upaya untuk melakukan transisi ya dari energi berbasis fosil kepada energi yang lain begitu. Nah ini kan butuh katakanlah ya istilahnya apa ya, alat-alat yang berbahan dasarnya itu logam ya, kira-kira gitu. Katakanlah misalkan beralih ke mobil listrik, ini kan butuh berbagai macam ya logam-logam yang katakanlah berkaitan dengan mobil listrik ini gitu ya, termasuk tembaga ya, litium dan lain-lain itu ya, nikel gitu. Nah ini kalau kemudian terjadi transisi secara besar-besaran begitu ya, tentu kan bahan bakunya ini nanti kan jadi rebutan gitu, potensial gitu ya, sehingga akan meningkatkan harga. Nah, naiknya bahan input ini itu nanti akan berimplikasi kepada tingkat inflasi ya terhadap produk-produk yang di-create untuk menghasilkan katakanlah pembangunan berbasis green ini begitu. Jadi singkatnya seperti itu. Seperti misalkan peningkatan mobil listrik ya tentu butuh tembaga yang lebih banyak karena secara umum dibandingkan mobil yang berbasis BBM fosil ya, itu mobil listrik itu dari riset lebih banyak menggunakan tembaga misalkan begitu. Baik, Pak Eko, tapi kita tahu di sisi lain kalau bicara soal transisi energi, kita punya target ya Pak ya untuk energi baru terbarukan ini 23% di tahun 2025. Dan sejauh ini track recordnya Indonesia bahkan belum pernah capai target. Realisasinya tidak pernah menyentuh target. Apa kemudian upaya yang sebenarnya bisa dilakukan kalau kita benar-benar ingin menerapkan transisi energi itu kalau dikaitkan dengan greenflation yang pasti terjadi? Ya, sebetulnya memang kata kuncinya keseriusan ya untuk bisa melaksanakan dari target-target yang sudah ada begitu. Karena ini sebetulnya kan sejak era pandemi ya, itu upaya untuk pembangunan berkelanjutan ini semakin menjadi mainstream begitu. Bahkan juga anak-anak muda itu sekarang sudah semakin menyadari betapa pentingnya ke depan tidak hanya sekedar menumbuhkan ekonomi tapi juga harus memastikan kelestarian lingkungan begitu. Nah, sehingga menurut saya untuk ke depan ya, untuk melakukan transisi ini dipercepat harus ada insentif-insentif tertentu begitu. Kalau ada insentif sebetulnya ini memungkinkan untuk tidak terjadinya greenflation begitu Mbak Maifri ya. Jadi dari satu sisi kita mencegah terjadinya greenflation tadi, tapi di sisi lain juga kemudian memastikan target-target kepada penggunaan energi terbarukan itu bisa dilakukan begitu. Ini kan sebetulnya upaya-upayanya sudah dimulai ya, misalkan pembedaan antara pajak ya untuk mobil listrik ya dengan mobil berbasis fosil dan lain-lain. Jadi contoh-contohnya ada, tinggal bagaimana kemudian memastikan ya transisi ini terjadi. Memang ya harus balance ya untuk bisa katakanlah tetap ekonominya tumbuh, tapi juga harus lebih serius begitu, karena ya ke depan kalau kita nggak mencapai target secara ini ya, secara kontinu, maka ancaman dari perubahan iklim ya, krisis iklim dan kerusakan lingkungan itu akan berimplikasi langsung gitu ya kepada kesejahteraan masyarakat ya, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan begitu. Baik, Pak Eko, tapi kalau greenflation ini sebenarnya adalah sesuatu yang niscaya pasti terjadi atau tidak? Kalau memang iya, berapa kemudian nilainya yang masih dianggap tanda kutip masih wajar gitu dibandingkan dengan opportunity cost yang harus kita bayarkan gitu ya, atau keuntungan yang bisa kita dapatkan, manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan transisi energi? Ya, sebetulnya tidak harus selalu terjadi ya. Artinya apakah transisi energi atau pembangunan berkelanjutan itu pasti akan menghasilkan inflasi yang melonjak ya, belum tentu juga gitu.
Jadi itu memang ada case-case semacam itu sehingga perlu diantisipasi. Nah, untuk Indonesia sendiri katakanlah misalkan seperti contoh realnya lah ya, ketika kita ekspor ataupun impor ya dalam perdagangan terkait dengan produk yang ramah lingkungan ya dengan yang tidak ramah lingkungan sebetulnya belum banyak perbedaan begitu. Oke. Artinya kalau kita kemudian mendiferensiasi ya sehingga kemudian katakanlah produk yang berbasis kepada upaya tadi ya untuk bisa mendorong pembangunan berkelanjutan tadi itu lebih masif. Nah, ini bentuk-bentuk insentifnya bisa di-create dan itu akan mencegah atau meminimalkan ya bentuk-bentuk resiko greenflation yang akan terjadi. Jadi sebetulnya untuk konteks Indonesia memang ini isunya masih quote and quote masih jauh lah ya kalau dibilang ya benar bahwa ini istilah yang sangat baru ya. Ya tadi juga ada netizen yang bilang jadi banyak belajar gitu ya. Ada istilah-istilah baru ini menurut saya penting ya, bukan sesuatu yang receh menurut saya ya, tapi memang belum menjadi mainstream ya di dalam upaya Indonesia. Karena kenapa? Karena Indonesia transisi energinya belum serius ya, transisi ke pembangunan berkelanjutannya belum begitu serius. Tapi kalau semakin serius ya nanti ini harus diantisipasi dengan apa? Ya kalau jangkauannya oleh pemerintah salah satunya dengan insentif dan disinsentif itu nanti bisa menciptakan atau meminimalkan ya terjadinya tersebut. Dan sebetulnya sudah ada begitu seperti di perbankan atau moneter lah ya, ada kebijakan katakanlah makroprudensial ya untuk mendorong ekonomi hijau ke depan begitu. Ini juga bagian ya dari upaya untuk katakanlah menghindari adanya greenflation tadi ya. Ini sekedar contoh aja begitu, tapi memang penerapannya tentu kita harus evaluasi juga begitu ya, apakah ini cukup implementatif, disambut baik oleh perbankan, oleh pasar atau tidak begitu. Oke, karena sejauh ini dari implementasi yang dilakukan di Indonesia yang terus harus mengejar target 2060 ya, harus net zero emission di seluruh dunia. Tapi nampaknya memang seperti yang tadi sampaikan, komitmen pemerintahnya masih harus dipertanyakan. Kedepannya pemimpin diharapkan bisa lebih fokus pada hal itu. Kita beralih ke istilah lain ini Pak Eko, yang juga ramai kemudian muncul. Green jobs. Nah, ini sebenarnya apa aja sih Pak Eko yang masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan sebagai green jobs dan bagaimana implementasi kondisinya saat ini di Indonesia? Ya baik, ini green job ini juga istilah yang menarik ya. Sebetulnya ini relatif lebih mudah dipahami daripada greenflation ya. Ya ini pekerjaan-pekerjaan yang lahir atau ada karena upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan begitu. Contohnya simpel aja, misalkan kalau kita dorong penggunaan panel surya, gitu, maka kan tentu butuh teknisi panel surya yang banyak begitu Mbak Mevri ya. Nah ini tentu akan melahirkan pekerjaan bagaimana ini ya panel gitu ya. Terus mendorong mobil listrik katakanlah gitu ya, ataupun juga transportasi publik berbasis listrik. Itu tentu perlu teknisi kan ya, montir-montir katakanlah gitu ya, atau ini yang berbasis yang punya pengetahuan tentang mobil listrik itu atau kendaraan berbasis listrik gitu. Ini kan harus didorong juga gitu kan, beda gitu treatment antara mobil biasa atau kendaraan non listrik dengan kendaraan listrik. Nah ini menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru di situ ya, termasuk misalkan research and development gitu. Banyak sekali sebetulnya yang bisa di-create gitu. Memang ada hitung-hitungan ancaman ya terhadap proses transisi ini, tapi di sisi lain juga upaya untuk mendorong ke arah mainstreaming ya pembangunan berkelanjutan itu sesungguhnya memang punya potensi untuk menghasilkan green jobs tadi begitu ya dalam berbagai macam ini ya bentuknya gitu, kira-kira begitu. Pak Eko, salah satu solusi yang kemudian disampaikan untuk bisa mengimplementasikan tadi green jobs adalah dengan melakukan hilirisasi. Menurut Anda, apakah solusi tersebut sudah tepat? Ya, hilirisasi intinya sebetulnya adalah penciptaan nilai tambah. Nah, tergantung nanti hilirisasinya di mana ya. Kalau hilirisasi ini katakanlah yang sekarang terjadi adalah di sektor sumber daya alam ya. Kalau kita bertitik tolaknya adalah memastikan dari hulu sampai hilir ini, proses hilirisasi ini berjalan dengan standar etika dan ini lingkungan yang tinggi ya, nilai-nilai lingkungan yang tinggi, maka itu bisa menciptakan green job tadi begitu. Tapi kalau kemudian hanya pada melihat sisi hilir, misalkan mobil listrik, tapi untuk mengekstraksi nikelnya kemudian
lingkungannya tidak diperhatikan. Nah ini yang salah begitu. Jadi memang harus dari hulu ke hilirnya terjadi secara baik. Kalau itu dilakukan ya saya optimis green job ini akan lebih banyak tercipta ya. Memang salah satu caranya dengan hilirisasi, tapi memang ya ini tidak sekedar melakukan hilirisasi ansih ya, tapi memang harus memperhatikan sisi yang lain yaitu lingkungan, karena ujung-ujungnya adalah upaya menciptakan meng-create green job ini kan sebetulnya apa ya istilahnya ya, hal yang lebih tinggi yang ingin dicapai itu adalah memastikan bahwa pembangunan itu berkelanjutan begitu dan tidak kemudian benar-benar apa ya istilahnya ya mendegradasi ekonomi dan lingkungan kira-kira gitu. Jadi mau menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan dan memberi optimisme juga begitu ya. Tidak berarti kalau kita ke arah pembangunan berkelanjutan kemudian tidak ada pekerjaan lagi buat ekonomi, tidak demikian, tapi ini mau menyeimbangkan kira-kira begitu. Oke, jadi kaitannya terkait dengan ketahanan ekonomi Indonesia. Kalau kita bicara soal green jobs ini, apa kemudian persiapan yang harus dipastikan dan jadi sorotan? Mungkin kita bisa berkaca juga pada negara-negara lain yang pengembangan atau perkembangan dari green jobs-nya juga sudah terbukti. Mungkin Pak Eko ada yang ketahanan ekonominya jalan, tapi juga faktor lingkungannya tidak yang juga diperhatikan begitu, tidak dikesampingkan. Oke ya, sebetulnya kalau dari sisi berbagai riset potensinya tinggi ya, jutaan lapangan kerja bisa tercipta dari green job ini ya, seperti disampaikan di debat kemarin itu kan sampai diperkirakan 5 juta ya, atau ada data lain juga 4,4 juta lapangan pekerjaan bisa tercipta sampai 2030 ya terkait dengan green job ini begitu. Nah, bagaimana kemudian memastikan ini juga terjadi di Indonesia? Ya tentu saja upaya untuk melakukan transisi ya kepada pembangunan berkelanjutan itu harus lebih serius gitu. Kalau tadi misalkan di dalam transisi energi baru terbarukan saja capaiannya masih tidak tercapai ya, banyak target tidak tercapai, tentu ini menjadi apa ya? Ya bagi masyarakat menjadi skeptis kan gitu, apakah akan ada ini green job gitu kalau pencapaian dari target pembangunannya tidak terrealisasi. Nah sehingga akselerasi harus dilakukan gitu, dan kemudian yang kedua mendorong awareness ya, karena dengan meng-create demand itu memungkinkan untuk nanti tercipta suplai pekerjaan yang ramah lingkungan semacam ini begitu. Cara meng-create demand salah satunya ya adalah memberi insentif dan disinsentif ya, mana yang produk yang bisa mendorong pembangunan berkelanjutan itu yang diberi insentif, mana yang tidak mendorong pembangunan berkelanjutan diberi disinsentif, sehingga nanti ujungnya adalah menciptakan green job sehingga transisi itu tidak menimbulkan penurunan ekonomi ya secara makro begitu. Termasuk diantaranya tetap sejalan menjaga lingkungan, memastikan kemudian lingkungan hidup ini bisa tetap ada begitu sesuai dengan cita-cita dari transisi energi. Karena kita tahu punya target besar seluruh dunia ini di 2050 harus net zero emission, tapi Indonesia memutuskan 2060 mencapai target net zero emission. Padahal faktanya dari Kementerian ESDM mencatatkan dalam 5 tahun terakhir Indonesia belum pernah mencapai targetnya dalam setiap realisasi dalam energi baru terbarukan. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Eko yang sudah bergabung pada sore hari ini bersama kami CNN Indonesia Connected. Kita masih tunggu nanti perkembangannya akan seperti apa dan istilah-istilah apa lagi nih kira-kira akan muncul. Terima kasih Pak.